Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Reptiani. Saya dari kelas B semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan sebuah video yang mana nantinya video ini akan merupakan sebuah ujian tengah semester sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Abdul Hanan Effendi. Video tersebut merupakan sebuah video speech atau pidato dari Barack Obama. Speech atau pidato tersebut merupakan sebuah pidato untuk kampanye. Dan kemudian video tersebut diupload oleh sebuah channel YouTube yang bernama THNKR dengan judul The Speech That Made Obama President, yang mana video tersebut dipublikasikan oleh THNKR pada tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Kemudian video tersebut terjadi pada tahun 2004, yang mana seorang senator dari Illinois yang mengambil panggung untuk menyampaikan pidato utama di Democratic National Convention di Boston. Dan pada saat Barack Obama selesai berbicara di panggung tersebut, kaum Demokrat di seluruh negeri tahu bahwa mereka telah melihat masa depan mereka. Kemudian kalian pasti mengetahui siapa itu Barack Obama yang tadi telah disampaikan, bahwa Barack Obama adalah seorang politisi asal Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44, di mana ia merupakan orang Afrika Amerika pertama kali yang menempati jabatan tersebut. Barack Obama memiliki nama asli Barack Hussein Obama II. Kemudian video ini termasuk dalam sebuah playlist yang bernama Podium di dalam channel YouTube tersebut, yang mana Podium ini adalah seri 2 mingguan yang merangkul seni berbicara di depan umum dan menghormati mereka yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dari pidato politik bersejarah ke pidato dimulainya kontemporer hingga pesta pernikahan. Seri ini mengeksplorasi
berbagai genre pembuatan keputusan dan memberikan analisis yang menginspirasi dan mendalam. Kemudian di video tersebut terdapat 5 komentator atau ahli pidato politik yang ditampilkan dalam video tersebut, yakni ada Michael A. Cohen, seorang penulis live from the Chapman Trial, kemudian Mario Cuomo, seorang mantan gubernur dari New York, dan kemudian Robert Lahman, penulis utama untuk Wakil Presiden Gore, dan Profesor penulisan pidato Universitas Amerika. Selanjutnya ada Carlton McEwen, Profesor Komunikasi dari Universitas New York. Dan yang terakhir, Jeff Sessions, penulis pidato untuk Presiden Clinton dan mitra pendiri West Wing Writers. Kemudian dalam pidatonya, Barack Obama berkata bahwa malam tersebut adalah suatu kehormatan khusus baginya karena telah membiarkan kehadirannya, dan dia juga tidak menyangka bahwa dia bisa ada di panggung tersebut, yang mana bisa dikatakan mustahil. Kemudian dia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang pelajar asing yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya. Dia juga bercerita bahwa orang tuanya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, namun mereka juga berbagi iman yang tetap pada kemungkinan bangsa ini. Dia berkata bahwa dia berdiri di sana, di atas panggung tersebut, mengetahui bahwa kisahnya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, yang mana yang ia sukai. Dan ia juga mengatakan bahwa tidak ada negara lain di bumi ini yang seperti kisahnya, bahkan bisa dikatakan mustahil. Barack Obama juga berkata bahwa di samping individualisme mereka yang terkenal, ada sebuah unsur lain dalam kisah Amerika, yang mana sebuah keyakinan bahwa kita semua terhubung sebagai satu orang. Katanya, jika ada anak di sisi selatan Chicago yang tidak bisa membaca, hal tersebut merupakan hal penting baginya meskipun anak tersebut bukan anaknya. Dan juga jika ada warga senior di suatu tempat yang tidak bisa membayar sebuah resep obat mereka, dan dia harus memilih antara obat dan sebuah sewa yang akan membuat hidupnya miskin meskipun bukan kakeknya. Itu adalah dasar keyakinan dia adalah penjaga saudaranya, dan dia juga penjaga
saudara perempuannya yang membuat negara tersebut bekerja dengan mudah di luar banyak orang. Menurutnya, para pakar suka mengiris dan memotong dadu negara mereka di negara bagian merah atau red states, tapi dia memiliki berita untuk para pakar tersebut bahwa mereka menyembah Tuhan yang luar biasa di negara bagian merah biru atau blue state, dan mereka tidak suka agen federal mencari-cari di perpustakaannya di negara bagian merah atau red state. Mereka melatih sedikit petunjuk di blue state, dan mereka punya beberapa teman gay di red state. Dia berkata bahwa kami adalah satu orang. Kita semua berjanji setia pada bintang-bintang dan garis-garis. Kita semua membela negara Amerika, dan dia berpikir bahwa pada akhirnya itulah pemilihan tentang apakah mereka berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan. Yang mana harapan itu adalah harapan para budak yang duduk di sekitar api menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Harapan seorang letnan muda angkatan laut yang berani berpatroli di Mekong Delta, ataupun harapan anak seorang pekerja pabrik yang berkencan untuk menambahkan harapan seorang anak kurus dengan nama lucu yang percaya bahwa Amerika memiliki tempat baginya untuk pergi. Dan berharap dalam menghadapi ketidakpastian dan keberanian sebuah harapan. Dia percaya bahwa negara ini akan mengklaim kembali janjinya, dan kegelapan politik yang panjang tersebut akan datang hari yang lebih cerah. Kemudian para ahli politik tersebut yang telah tadi disebutkan mengomentari atau menganalisis pidato yang disampaikan oleh Barack Obama tersebut. Pertama ada Robert Lerman yang mengatakan bahwa sebenarnya pada tahun 2004 Barack Obama benar-benar tidak diketahui orang-orang. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa pria tersebut dan membayangkan mengapa mereka telah memilihnya. Dan kemudian ada Michael Cohen berkata bahwa Barack Obama memiliki sedikit sebuah interpretasi semacam sosok muda yang sedang naik daun di situ meskipun dia sebagai pemula.
Tetapi saat itu, seperti yang telah dikatakan Robert, Barack Obama tidak ada yang mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan itu adalah sebuah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Apa yang telah membuat pidato politik tersebut hebat adalah jika kamu bisa menceritakan kisah Anda ke dalam cerita Amerika yang lebih besar ini, seperti apa yang telah dilakukan Barack Obama dalam pidatonya. Hal berikutnya yang dia katakan, lebih baik sebagai keluarga ibu kakeknya yang berjuang di Perang Dunia Kedua dengan menggunakan tagihan GI penyelesaian di Kansas. Jadi, orang kulit putih bisa mengatakan dia sama seperti mereka. Carlton Michael Wayne mengatakan bahwa dengan pidato Barack Obama ini, mereka merasa negaranya seperti telah tumbuh lebih jauh. Michael Cohen juga mengatakan bahwa perang adalah sebuah pidato cerdik milik Obama. Obama memberikan pidato bahwa usia yang paling berharga di seluruh pesan politiknya pada tahun 2008 merupakan sebuah argumen pasca partisan. Sekarang, bahkan ketika kita berbicara, ada orang-orang yang bersikap untuk membagi The Spin Masters, penjajah iklan negatif yang menganut politik apapun. Dia mengatakan kepada mereka malam tersebut tidak ada Amerika liberal dan Amerika konservatif, namun yang ada adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, para komentator mengatakan sebuah teknik Obama. Yang pertama, Mario mengatakan bahwa Obama dilahirkan dengan 2 hadiah yang besar, yang mana yang pertama adalah pikirannya dan yang lainnya adalah kemampuannya untuk berbicara kepada kelompok-kelompok besar orang. Ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidatonya efektif. Dia menginginkan sebuah kisah nyata. Dia menyukai cerita dan dia juga menyukai sebuah antitesis. Kemudian penggunaan pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan sebuah kontras. Tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif. Ada satu di sana. Kemudian cara dia menggunakan tangannya, dia sebenarnya banyak menunjukkan banyak hal dalam melakukan pidato tersebut. Jadi, dia memberikan sebuah rasa energi. Dia seseorang yang dinamis. Kemudian Robert Lehman. Penampilan di konvensi tersebut merupakan sebuah pidato terbaik konvensi yang ada di konvensi.
lebih baik daripada John Kerry yang menggemparkan. Tanpanya, dia tidak akan menjadi presiden. Dia pikir, Robert Lehman pikir, ketulusan berarti banyak, dan ada seorang yang ketika mereka berbicara, bahwa mereka membicarakan kebenaran seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif melakukan itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Berikut merupakan sebuah pidato kampanye Barack Obama dari channel THNKR. Jika kalian ingin melihat video aslinya, kalian bisa pergi ke channel YouTube THNKR dengan video yang berjudul The Speech That Made Obama President. Maaf apabila saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.